saya mau sharing lanjutan dari video kita kemarin tentang kekuatan pikiran ya. Saya di video sebelumnya saya bahas tentang kekuatan pikiran sadar dan kekuatan pikiran bawah sadar. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa pikiran bawah sadar kita isinya adalah file-file, dan otomatis dalam hidup ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, dari sejak kita dalam kandungan sampai hari ini, sampai kita meninggal, itu semua diprogram di dalam pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita mau ilustrasi yang simple, pikiran bawah sadar kita ibaratnya ada satu chip di situ ya. Kita percaya beberapa agama, saya di sini tidak bahas agama, tapi beberapa agama percaya adanya hari penghakiman, adanya hari reinkarnasi dan sebagainya. Nah, pada saat kita meninggal, sebenarnya kan tubuh ini sudah nggak ada. Tetapi file kita yang ada di otak bawah sadar ini yang ibaratnya dibawa ke komputernya Tuhan, contohnya gitu. Ini ilustrasi ya. Pas sampai sana, dari chip itu kita semua file bisa kebuka di sana. Ya, kita pernah berbohong, kita pernah mencuri, kita pernah lakukan apapun, pernah mencuri ayam atau apapun, contoh hal-hal kecil, apapun kesalahan yang pernah kita buat terekam di sana. Maka nggak bisa bohong punya. Nah, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita ada terekam di dalam pikiran bawah sadar. Kalau kita pikir dengan matang, berarti apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita simpan di dalam pikiran kita, itulah yang menentukan nasib kita, benar nggak? So, dari video yang saya buat, muncul beberapa pertanyaan dan seringkali juga terjadi, saya lihat terjadi di masyarakat kita adalah, Pak, sebenarnya dalam hidup ini kita boleh nggak mengeluh ya. Jadi thumbnail kali ini adalah boleh nggak kita mengeluh dalam hidup ini. Seringkali kan hidup ini tidak sesuai yang kita inginkan. Jadi seringkali kita udah stres, kita udah capek, atau kita istilahnya makan hati. Jadi seringkali kita pengen mengeluh atau mengumpat ya, atau pengen marah-marah, atau kalau perlu maki-maki, ngomong kata kasar dan sebagainya. Boleh nggak? Saya mau kasih contoh kasus dulu ya. Teman-teman sadar nggak? Banyak di antara teman-teman kita seringkali, apalagi di zaman sekarang ya, zaman sosial media, orang sampai mengupdate status kalau lagi stres, lagi sedih, lagi sakit, update di status ya. Ikonnya aneh-aneh, hijau-hijau semua, atau lagi berantem sama teman, kita update di statusnya hitam. Ada musik ya, terutama kalau yang lagi putus cinta, galau, berantem sama pacar, bahkan suami istri berantem, bisa sering update di status dan sebagainya. Dan sadar tidak sadar itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita tahu bahwa seringkali mungkin kita berpikir kita cuma pengen lampiaskan aja. Nah, di sini saya mau kasih tahu cara kerja pikiran kita. Kalau kita seringkali mengeluh, maka lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita seringkali akan mengeluh. Daripada bersyukur, kita akan lebih sering mengeluh. Nah, kalau saya boleh memilih, saya akan pilih bersyukur. Pak, tapi kan tidak semua hidup kita, tidak setiap hari terjadi sesuai yang kita inginkan. Tidak selalu terjadi hal-hal yang baik. Kalau terjadi hal-hal yang buruk, bagaimana? Masa kita nggak boleh mengumpat? Ya, jadi di sini saya mau kasih tahu, kalau kita mau mengeluh atau kita mau komplain atau mau lampiaskan emosi kita, perasaan kita, kalau dalam konteks, saya garis bawahi, kalau dalam konteks kita mengeluarkan perasaan kita yang galau, yang stres, yang kecewa, yang negatif, itu kita keluarkan, kita rilis supaya itu tidak ada dalam pikiran kita, supaya tidak stres, itu oke. Jadi beda ya, cara untuk menghilangkan stres. Kalau untuk merilis stres itu oke. Nanti saya akan ajarin caranya bagaimana. Tetapi kalau itu untuk kita ingat-ingat, ulang-ulang, kayak lagu. Anda bayangin Anda nonton sebuah film, filmnya tidak bagus, filmnya tidak enak. Masa sih Anda putar-putar terus filmnya? Anda dengar sebuah lagu, Anda tidak suka lagunya tidak enak, tidak cocok sama Anda, masa Anda putar-putar terus? Anda tinggal ganti lagu yang lain, tinggal next. Apalagi sekarang di media, di digital platform, Anda tinggal like, Anda tinggal pilih sesuai yang Anda suka. Anda nonton sebuah film horor atau film yang Anda nggak suka, ya nggak jelas, ya tinggal Anda next, Anda nggak usah nonton.
Tapi ibaratnya hidup kita, seringkali apa yang kita tidak suka, apa yang kita tidak mau, kita putar-putar terus dalam pikiran kita. Satu film yang kita tidak suka, terus kita keluarin, kita nonton lagi. Atau film sedih, kita nonton film itu, kita sedih, terus kita nangis, terus kita nonton lagi, kita putar lagi, sedih lagi, nangis lagi. Ya, lucu hidup ini. Jadi, kalau film mungkin kita bisa lebih terima, tetapi bagaimana hidup kita? Kita hari ini mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan. Hal itu sudah lewat, sudah terjadi, tapi kita update di status, kita ngeluh, kita cerita ke teman, kita mikirin. Jadi kayak beban masalah itu kita bawa-bawa, padahal masalah itu sudah lewat, momen itu sudah lewat. Nah, kita masih bawa-bawa terus, lama-lama itu akan menjadi masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, kalau kita tidak sadari, secara tidak sengaja kita malah menginstall hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Paham nggak maksud saya, teman-teman? Jadi bukan tidak boleh mengeluh, tetapi hati-hati. Kenapa? Karena apapun yang dominan dalam pikiran Anda, apalagi Anda pakai perasaan di sana, dia akan masuk. Anda suka tidak suka, Anda sadar tidak sadar, Anda ngerti tidak ngerti, apa yang dominan dalam pikiran Anda, bahkan Anda taruh perasaan Anda di situ, maksudnya emosi, Anda ikutin perasaan, dia akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Maka Anda akan heran. Ya, kadang ada orang yang ngomong, saya sial banget hari ini, sial banget, bangun telat, pas mau sikat gigi odolnya habis, sikat giginya jatuh ke tempat kloset, pas lagi make up kacanya pecah, ini hal yang ekstrim contohnya ya, atau lipstiknya patah, pas mau naik bus ditabrak motor, atau ketinggalan mobil, atau apapun, sampai kantor ada masalah ini itu, sampai dimarahin bos, bahkan dipecat, ketemu kliennya ditolak dan sebagainya, berantakan ya. Terus Anda ngomong, hari ini saya sial banget. Sadarkah Anda sebenarnya itu secara tidak langsung Anda attract, Anda mengalami sesuatu yang tidak baik, Anda ngeluh, tapi Anda secara tidak sadar Anda masukin ke dalam perasaan, itu yang dominan di dalam perasaan Anda, pikiran Anda, hal-hal yang tidak senang, hal-hal yang Anda tidak suka. Secara tidak langsung dia mengirim frekuensi ke alam semesta, dan percaya saya, tidak usah percaya saya, dia akan tarik itu kembali ke hidup Anda. Maka hal-hal yang tidak baik, ya, jadi sebaiknya jangan mengeluh. Ingat ya, tidak usah percaya saya, sekali lagi, bukan nggak boleh mengeluh, tetapi jangan, karena sadar tidak sadar itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Tahan dulu ya, nanti saya akan kasih tahu Anda, kalau Anda mau menghilangkan stres itu beda ya. Saya mau kasih Anda sebuah contoh, saya pernah alami, padahal saya udah belajar tentang kekuatan pikiran bawah sadar, saya udah ngerti tentang law of attraction, saya ngerti tentang kekuatan bersyukur dan sebagainya. Saya kan motivator ya, 11 tahun 12 tahun jadi saya jadi motivator. Saya pernah di satu titik tahun 2013 atau 2014, saya tiba-tiba padat, awalnya padat banget. Tiap hari ada seminar yang luar biasa, yang kalau Anda ikuti video-video sebelumnya, yang saya 1 bulan bahkan bisa beli mobil impian saya pada saat itu. Jauh seminar saya banyak banget, 20 seminar dalam 1 bulan, dan beberapa acara, misalnya tanggal 7 di Solo, tanggal 8 di Jogja, Semarang dan sebagainya, habis itu tanggal 11 di Jakarta, habis itu tanggal 13 di Medan, Palembang dan sebagainya, pokoknya berturut-turut. Sebenarnya itu hal yang luar biasa, hal yang kita harus syukuri, dan yang luar biasa adalah tidak bentrok ya. Kalau Anda di seminar, Anda tahu kalau misalnya bentrok dan beda kota, otomatis saya harus pilih salah satu, jadi ada yang dikorbankan. Tentunya ya income-nya, rezekinya berkurang, tetapi kebetulan waktu itu tidak ada yang bentrok. Luar biasa nggak? Sebenarnya sesuatu yang luar biasa, tapi saya pernah di satu titik itu capek banget, sampai kayak badan nggak siap drop ya. Saya keliling waktu itu 13 kota kalau nggak salah, sampai kota ke-9 kalau nggak salah. Saya udah capek banget, saya sampai drop, sampai di airport, sampai pucat, panas dalam, pucat, panas ya, drop, sampai dijemput panitia. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa, pucat, sariawan dan sebagainya. Saya rasa panitianya juga bingung ya, kok pembicaranya ini diam banget. Jadi singkat cerita, saya udah drop, dan sampai di hotel saya sempat ngomong, dan secara nggak sadar itu kayak ngeluh. Saya ngomong capek banget, saya sampai ngomong capek banget Tuhan ya, kalau bisa agak longgar sedikit, kayaknya capek banget. Anda tahu nggak,
Inilah keajaiban daripada kata-kata, ucapan adalah doa, apalagi itu benar-benar kondisinya benar-benar capek, jadi benar-benar saya pakai pikiran, perasaan, dan saya ngeluh secara tidak sadar, saya ngeluh kayak capek banget. Dan habis jawal bulan itu, saya beberapa bulan ke depan tidak dapat jawal sama sekali, atau jawalnya sedikit sekali, hanya 1-2 jawal per bulan. Ya, langsung kayak alam semesta menjawab gitu ya. Anda boleh percaya boleh enggak, tapi saya tahu banget bahwa itu cara kerja pikiran bawah sadar dan rahasia daripada law of attraction ya. Karena ibaratnya tubuh Anda capek, terus Anda minta makan ke Tuhan, ngomong capek banget ya, Tuhan kasih Anda istirahat dulu. Dan saya sampai baru sadar, benar-benar sadar bahwa ini bahaya banget untuk kata-kata yang kita sampaikan. Jadi hati-hati kalau ketika kita udah ngerti. Saya mulai hati-hati terhadap apapun yang saya pikirkan, apa yang saya ngomong, apapun yang saya pikirkan ya. Ada istilah self talk, bahasa kita di dalam pikiran kita. Setiap hari kita ada puluhan ribu self talk dalam pikiran kita ya. Self talk itu maksudnya apa? Kayak misalnya Anda bangun pagi, terus Anda pikir mau langsung bangun atau golek-golek dulu, santai-santai dulu, mau sikat gigi dulu atau mau makan dulu, mandi dulu atau makan dulu, terus habis mandi Anda juga pikir apa, nah itu self talk. Walaupun Anda ngobrol sama orang, tapi pikiran Anda self talk. Terutama wanita, habis mandi berdiri di depan lemari, pikirkan saya mau pakai baju apa ya. Pernah nggak teman-teman rasakan ya, baju yang ini nggak jadi, self talk. Nah setiap hari kita kurang lebih punya 60.000 sampai 75.000 self talk dalam pikiran kita. Nah self talk inilah yang menentukan pilihan kita, dan secara tidak langsung tidak sadar itu yang menentukan nasib kita. Ya teman-teman, sampai di sini udah cukup jelas ya, udah ngerti ya. Jadi hati-hati dengan self talk ya. Walaupun orang bijak mengatakan, walaupun kita belum bertindak, berpikir saja itu sudah termasuk tindakan kita. Ya, karena pada saat kita berpikir, apalagi kita masukin dalam perasaan, kita udah kirimkan energi ke alam semesta, dan itu dia akan feedback ke kita, baik yang Anda berpikir negatif maupun positif. So Anda sadari, bayangin kalau setiap hari Anda pikirkan adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengeluh ya, dikit-dikit ada masalah Anda update di status, sudah sakit Anda bukannya minum obat, istirahat, Anda update status. Ada orang yang update status sekarang lucu, orang update status ada yang sambil nangis, terseduh-seduh, pasang musik yang melo, yang sedih, terus sambil terisak-isak nangis. Terus tujuan Anda apa coba? Supaya diperhatikan teman atau supaya orang mengasihani Anda? Sebenarnya enggak. Saya yakin dalam hidup ini tidak ada orang yang lebih peduli kita daripada kita. Mungkin ada beberapa teman kita akan bertanya apa, tapi saya yakin negatifnya akan lebih banyak. Apakah orang akan berpikir positif tentang Anda? Ya, kita kaitkan ke dunia sukses. Anda misalnya seorang sales mobil atau apa, atau jualan online dan sebagainya. Anda nggak sadar, itu akan mempengaruhi persona branding Anda. Kadang orang nggak sadar, padahal dia jualan, dia bisnis, tapi dia update status-status yang negatif yang tidak ada kaitan dengan bisnis dia. Dan setiap hari, nah apa yang orang lihat itu adalah first impression. Anda bukannya membangun persona branding, ini topik yang beda lagi, tapi ada sedikit kaitan. Membangun personal branding yang baik, tapi Anda malah mencitrakan diri Anda yang negatif, yang pesimis, yang lemah, yang negatif. Dan percaya saya, orang tidak suka sama hal-hal negatif.